damai di hati. Shalom. Yes. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia sudah menuntun, menjaga, memelihara sepanjang peristirahatan kita semalam, dan Dia boleh bangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita akan beribadah, dan ibadah kita pada pagi hari ini merupakan ibadah Minggu Sengsara yang kelima, puasa diakonal Jemaat Kolom 4. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadir kita pada pagi hari ini, kami sapa dengan kasih Bapak Penatua Kris Pembokau. Dalam persiapan, jemaat saya undang kita semua berdiri, kita menyanyi bersama-sama NKG. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar Panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Segala puji, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami di sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Kris Pembokau Pangemanan. Kami hendak beribadah puasa diakonal keluarga di Minggu Sengsara yang kelima. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau utus pada pagi hari ini untuk memimpin ibadah, Bapak Penatua Kris Pembokau. Tuhan kiranya akan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dia boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami semua yang boleh hadir beribadah pada pagi hari ini, Tuhan juga akan menyertai, memberkati, beri hikmat, sehingga ya Tuhan, hati dan pikiran kami hanya terarah kepadamu. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-Mu, mungkin dalam perjalanan Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan habiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Sengsara kelima, puasa diakonal keluarga, kolom 4, Jemaat Kemimpinan Diapal 2, tertabislah hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang sanggup menyelidiki kedalaman hati kami. Engkau tahu isi hati kami dalam rindu dan harap akan Engkau. Penuhilah kami dengan Roh-Mu dan kuasailah hidup kami. Berkatilah kami yang datang kepadamu saat ini, dan biarlah kiranya ibadah subuh pagi ini berlaku dalam nama Tuhan Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bukan dengan barang fana. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sangat kami rindukan. Biarlah firman-Mu boleh mendapat tempat yang layak di hati kami. Oleh karena itu, bersihkanlah kami dari dosa, agar hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kelima pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus pada saat penangkapannya mengatakan bahwa ia sebenarnya sehari-hari berada di bait suci, sehingga siapa saja dapat berjumpa dengan dia. Para prajurit bisa saja menangkapnya ketika sedang mengajar ataupun ketika bersama-sama dengan para muridnya. Jadi sebenarnya banyak waktu orang mau tangkap Tuhan Yesus. Tapi DP inti, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Yesus Kristus hendak memberitakan pernyataan bahwa inilah saat ini harus mulai menjalani masa-masa sengsaranya, yakni bermula dari penangkapannya. Yesus Kristus tidak hendak menghindar atau melarikan diri atau meminta para muridnya dan orang banyak untuk membela dirinya. Karena ia tahu bahwa rencana Tuhan harus digenapi dalam dirinya. Jadi di sini Tuhan Yesus bertindak sebagai manusia yang lahir. Walaupun ia sendiri Tuhan, jadi ada satu proses. Dan ini memang cuma orang Kristen yang sosidi yang mengerti tentang ini. Masakan dia Tuhan kalau dia boleh mati? Dalam konteks yang lain menjadi perdebatan kita. Tapi bagi orang Kristen, terutama yang sosidi, tentu semua mengerti bagaimana proses ini. Karena proses penangkapan sampai kematiannya di kayu salib harus dijalaninya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Bapa. Inilah saat anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk disalibkan. Waktu itu orang-orang belum tahu apakah benar
ini orang ini yang menjadi juru selamat orang. Karena di saat itu pemerintah itu berdasarkan pemimpin agama. Kalau orang di sini kan berdasarkan sistem presiden. Jadi yang kepala negara presiden. Tapi di masa itu yang memimpin rakyatnya adalah tua-tua agama. Jadi kelompok agama ini dianggap pemerintah. Kok siapa muncul ini manusia Yesus yang orang lihat so mulai iko pa dia so banyak. Nah oleh sebab itu timbulan niat untuk membunuh Yesus. Nah Tuhan Yesus menjalaninya dengan ketaatan. Jadi orang juga perlu ada ketaatan meneladani Tuhan Yesus. Bagaikan domba yang siap dibawa ke pembantaian untuk disembelih. Domba itu binatang penurut. So mau bawa di tanpa potong dia cuek. Kalau singa tentu dia merontak. Atau lainnya, misalnya sapi, babi, kalau semua babi dia merontak. Bahkan kalau lihat ada tuh sapi so potong dia lari. So iris dia pilihnya. Tapi diilustrasikan dengan domba karena ketaatan. Nah, orang juga diilustrasikan sebagai domba supaya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, salah satu ketaatan kita adalah orang hadir beribadah satu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sebab tanpa salib tidak akan ada mahkota kehidupan. Dalam kesadaran yang penuh, Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk dibawa guna diadili. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya membela diri. Sebab kalau so masuk di sidang agama, membela diri percuma karena orang so rekayasa, pasti di sidang ini dia mau hukuman mati. Dan itu sudah menjadi rencana Tuhan, dia harus dihukum mati. Jadi orang-orang yang menghendaki kematian yang pasti akan selalu mencari jalan supaya ia dihukum mati. Dan itulah jalan Tuhan Allah untuk penyelamatan umat manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di minggu-minggu sengsara ini, saat ini kita masuk di minggu sengsara yang kelima, mari kita semakin menghayati sengsara Yesus Kristus. Ia dihina, diludahi, dicambuk sehingga kulit dan dagingnya rusak. Orang mungkin kalau membayangkan sedang cuma dapat cambuk, so sakit. Kalau orang bawa film bukan cuma cambuk biasa, pakai duri, tarik-tarik. Bahkan ada film yang sudah dilarang putar karena dianggap sudah sadis, ya toh? Nah, tapi itulah yang dihadapi Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, di minggu-minggu sengsara ini kita dituntut untuk menghayati supaya orang tahu bagaimana orang masuk ke penebusan Tuhan Yesus buat orang, bahwa dia memang menjalani jalan sengsara karena ia harus memikul salib yang berat seorang diri. Itu semua dijalaninya dengan kesetiaan dan ketaatan. Ia rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Tetaplah setia mulai dari keluarga. Ajak keluarga supaya rajin beribadah untuk menghayati bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Rajinlah bekerja dan belajar sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang percaya kepadanya. Orang tua, ajarkanlah kepada anak-anak untuk rajin beribadah serta menghormati orang tua bahkan sesama. Sebaliknya juga, anak-anak, isilah hari-hari hidup yang Tuhan Allah anugerahkan. Ini khusus untuk anak-anak muda
yang mungkin saat ini dengan persoalannya yang modern, jangan melupakan Tuhan. Anda boleh mengikuti aktivitas lain-lain, tapi kalau hari beribadah, tolong perhatikan, karena Tuhan Yesus mengharapkan itu yang dilakukan oleh anak-anak muda dan orang tua. Tolong ingatkan, jadilah saksi dan duta Yesus Kristus dimanapun kita berada. Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Marilah kita menyanyi. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, kasih kehidupan kami semua yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas semua anugerah, kemurahan, kebaikan yang terus Engkau berikan dalam hidup ini. Terbukti nyata kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam usaha jerih payah, bahkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang hidup yang dapat kami lakukan dalam hidup ini, agar hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, bahkan pun layak menerima semua berkat dalam kehidupan kami. Tadi juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya boleh berkenan untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Kami semua yang ada dalam ibadah kelompok Minggu Sengsara saat ini, kami benar-benar menghayati akan peristiwa perjalanan Tuhan ketika ada dalam suatu yang menyakitkan. Padahal itu semua adalah kelalaian kami yang berdosa ini. Tetapi karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, cinta-Mu yang tak pernah lengkang oleh waktu, berikan kami hati sebagai hamba. Berikan kami tutur kata, tingkah laku pola hidup yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan untuk itu ampunilah kami dan baharuilah akan setiap salah dalam hidup kami setiap hari. Sehat dan kuat, umur panjang, iman yang kuat, biar selalu Tuhan tambahkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Tuhan Kau Gembala. Tuhan, saat ini kami melanjutkan tugas kerja dan aktivitas kami. Bimbinglah kami dan sertailah kami. Kiranya berkat Tuhan juga menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Yakinlah bahwa kasih dan berkat dari Tuhan Allah Bapa menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa.
karena kami yakin dan percaya Engkau sudah menyertai memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, Bapak Penatua Kris Pembokau. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati dia di dalam tugas pekerjaannya, di dalam tugas pelayanannya, dan memberkati kehidupan keluarga Pembokau Pangemanan. Dimanapun keluarga ini pergi dan berada, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai keluarga ini dimanapun mereka pergi dan berada. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian beribadah pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebentar ketika kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menyertai perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga Pembokau Pangemanan yang telah menyiapkan tempat untuk kami beribadah. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga. Bapa di surga, sebentar pelayan khusus Jemaat Kolom 4 akan menyediakan berkat untuk santap kasih bersama. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami mencicipinya, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan. Engkau mengkuduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ya Tuhan, ketika menyatu dalam tubuh kami, kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa, untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikianlah ibadah kita, ibadah Minggu Sengsara yang kelima, yang merupakan ibadah yang terakhir. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena selama 5 minggu Tuhan sudah menuntun kita dan kita boleh berada di minggu sengsara yang terakhir. Dan mengatasnamakan seluruh yang hadir pada pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin, Bapak Pendeta, Bapak Penatua. Kris Pembokau yang boleh menuntun kita pada ibadah pagi hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Bapak Penatua Kris Pembokau di dalam tugas pekerjaan sehari-hari, dalam tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan, dan memberkati kehidupan keluarga besar Pembokau Pangemanan. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh
memberi diri, mengambil bagian pada ibadah minggu sengsara yang terakhir pada pagi hari ini. Tentu juga Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan kita akan masuk di dalam ruang organisasi. Dalamnya kita akan mendengar penyampaian atau pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kris Bokal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena tuntunan Tuhan saja orang dipertemukan di dalam ibadah kelompok keluarga penghayatan Minggu Sengsara. Memang Minggu Sengsara ada 6 kali. Namun minggu depan karena Somasudi Jumat Agung, sehingga hari Sabtu kita tidak ada lagi ibadah kelompok keluarga. Mungkin ibadah di rumah bisa, masih ada liturgi mungkin ya Pak, yakin atau sholat. Oh ternyata. Jadi karena hari Jumat depan orang ada perjamuan. Perjamuan itu apa 2 kali atau 1 kali kan? Belum ada pengumuman kan? Oh jam 3 sore ya? Iya. Karena bukan hari Minggu Pak, dulu kena hari Minggu jadi ada subuh ya. Jadi orang persiapkan diri supaya boleh ikut itu perjamuan. Bahkan hari Minggu 31 adalah Paskah. Dan untuk ibadah kolom besok hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 bertempat di keluarga Nono Kambe Mananojo, Pak Dino, Ibu Astri. Dan saat ini terima kasih buat MC Ibu Alenta Sungai Sungai yang boleh menuntut acara ini, bahkan sudah mendoakan kami semua. Terima kasih buat Ibu Kolin yang sudah bersedia membaca Alkitab yang kita sudah renungkan tadi. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir mengikuti ibadah minggu-minggu sengsara pertama, kedua, ketiga, 4, kelima ini. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah ibadah ini mohon tunggu sebentar menikmati sajian dari torang dan for torang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai. Boleh merapat. Ini soal